wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang salat subuh yang dirahmati Allah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bermacam-macam rahmat nikmat yang kita terima. Rahmat sehat, rahmat iman dan Islam, serta rahmat umur panjang, sehingga kita masih bisa dipertemukan di subuh yang indah pagi ini. Selawat dan salam semua selalu dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita para pengikutnya insya Allah mendapat syafaat di yaumil akhir nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pekan kelima pengajian kita diisi Ustaz Dr. Haji Ahmad Alim SMA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Kami dari pengurus DKM mengucapkan terima kasih atas perhatian beliau. Sebelum beliau menyampaikan tausiah, kami informasikan bahwa orang tua kita, jamaah kita, Bapak Haji Inung Gandana Ismail, saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Masuknya hari Jumat pagi. Menurut informasi kemarin Sabtu dioperasi. Untuk itu marilah nanti kita mohon Ustaz untuk mendoakan semoga Bapak Haji Inung operasinya berjalan dengan lancar dan cepat dipulihkannya. Dan insya Allah kami nanti akan ke rumah sakit. Beliau dirawat di rumah sakit daerah di Ruang Tulip. Informasi dari jamaah kita. Semoga beliau diberi kesabaran dan kita doakan nantinya. Demikian pada Pak Ahmad Alim kami mohon untuk melanjutkan tausiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wal aqibatu littaqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir di majelis rutin pekan ke-5. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Yang sehat diberikan tambahan kesehatan, yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan. Wabil khusus Pak Haji Unung ya, yang Pak Haji Unung ya, yang saat ini sedang dirawat, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Kita doakan sebentar. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan wa bi ni'amai bagi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma shfi, Allahumma shfi. Anta syafi la shifa ila shifa, shifaan la yughadir saqama, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla,
wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang syafaat Rasulullah SAW sebagai wujud sifat kasih sayang beliau, ya, khususnya terhadap umatnya. Jamaah sekalian, bahwa hukum asalnya, ya, semua umat Nabi SAW itu masuk surga, ya. Jadi semua umat Nabi dipastikan masuk apa? Surga, ya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, ya. Semua umatku pasti masuk surga. Jadi ini jaminan ini, ya. Jadi artinya semua umat Nabi itu tidak ada yang ketinggalan, ya. Yang ketinggalan itu ilaman aba, kecuali yang tidak mau masuk surga, gitu, ya. Jadi memang ada beberapa yang tidak mau gitu. Dan inilah orang-orang aneh yang tidak mau masuk surga, ya. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang tidak mau masuk surga, ya. Man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku dia masuk surga, ya. Wa man asani faqad aba, ya. Wa man asani faqad aba, siapa yang dia membangkang, tidak mau taat, ya, faqad aba, maka sungguh dia tidak mau masuk surga, ya. Itu jamaah sekalian, ya. Jadi hukum asalnya semua umat Nabi SAW itu tadi dijamin masuk surga. Tidak ada yang ketinggalan, ya. Tidak ada yang ketinggalan, ya. Kecuali memang dia tidak mau, gitu, ya. Tidak mau masuk surga, ya. Memang hidupnya tidak mau masuk surga. Dan itulah salah satu sifat, ya, yang dimiliki oleh Nabi SAW yang disebut dengan sifat rahmah, ya. Saking sayangnya Nabi terhadap umatnya, tidak rela beliau kalau ada satu saja umatnya yang ketinggalan, ya, ketinggalan neraka, itu Nabi tidak rela, ya. Makanya Nabi di akhirat kelak, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan seluruh umatnya, akan mengeluarkan apa? Seluruh umatnya, semua umat Nabi itu dibebaskan dari api neraka, ya. Semua umat Nabi, ya. Bahkan di dalam Sahih Bukhari itu dijelaskan bahwa besok dari umatku itu, ya, la yukhrijanna qaumun min ummati minan nari bi syafaati. Jadi sumpah Nabi ini, ya, dengan izin Allah. Ini hadisnya sahih, ya. Sungguh, ya, sungguh semua kaum dari umatku dipastikan keluar, ya, minan nari, dari api neraka. Jadi artinya semua, gitu, semuanya. Berarti kan ada yang masuk neraka di antara umat ini, ada kan, dan yang ketinggalan itu, ya.
tidak semua umat Nabi masuk surganya itu tanpa hisab. Ya, ada yang memang tanpa hisab. Jumlahnya ya banyak, tapi tidak terlalu banyak, ya, tidak mayoritas. Ya. Ada yang dihisab dulu dan ada yang tadi tertinggal gitu. Nah, ketika tertinggal tadi, ada yang mampir dulu ya ke neraka karena masih ada tanggungan beban dosa yang belum terselesaikan ya. Nah, bagaimana cara mereka masuk surga? Nah, itu mereka dikeluarkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga bisyafaati ya, dengan syafaatku ya. Jadi syafaatnya, jadi dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya. Jadi dia lulus ya. Jadi alumni neraka jahanam ya. Makanya mereka ketika masuk surga, umat-umat Nabi yang sempat mampir tadi, sempat dikarantina di neraka tadi ya. Yusammuna al-jahannamiyun ya. Mereka dijuluki atau dikenal dengan alumni neraka jahanam. Jadi ada alumni neraka jahanam ya. Makanya disebutnya dalam hadis itu disebut jahannamiyun ya, alumni neraka jahanam ya. Mudah-mudahan masjid ini bukan masuk dalam kategori itu ya. Amin ya. Ini umat-umat yang ketinggalan aja sebenarnya ya. Jadi di antara umat Nabi yang ketinggalan itu ya, di karantina di neraka jahanam beberapa saat ya. Tapi jangan coba-coba ikut yang satu ini ya. Beberapa saat malah sebentar saja, jangan tanya sebentar. Ya emangnya kuat gitu ya. 1 menit saja nggak betah ini ya, di neraka jahanam ya. Makanya jangan punya angan-angan ini mampir ke sini, jangan ya. Karena ini termasuk jejak umat Nabi ketinggalan di sini ya. Nah, mereka yang tadi dikeluarkan ya dari neraka jahanam tadi itu bisyafaati ya, dengan syafaatku ya. Jadi dengan syafaat, artinya syafaat Nabi SAW itu salah satu fungsinya tadi mengeluarkan umat beliau ini yang statusnya ya, itu sebagai penghuni tadi neraka jahanam, tetapi kemudian dengan syafaat Nabi ini ya, dia dikeluarkan ya, dikeluarkan. Dan Nabi menyebutnya al-jahannamiyun ya, memang dia alumni neraka jahanam itu ya. Tetapi selamat ya, tapi selamat ya. Tetapi selamat ya. Jadi bahkan nanti itu ada orang yang paling terakhir juga ya. Jadi ada yang ketinggalan, dan ketinggalannya itu paling terakhir, itu mentok ya, terakhir. Yang lainnya semuanya sudah masuk surga kecuali dirinya ya. Dan ternyata ya, dia dikenalin itu sebab sisa keimanannya. Jadi ternyata dia masih ada sisa keimanan, yaitu masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Ini penting jamaah ya. Jadi siapapun orangnya, selama dia tidak murtad, itu masih bisa mendapat syafaat. Selama dia tidak apa? Murtad ya. Itu aja kata kuncinya ya. Jadi serendah-rendahnya
dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama dia tidak murtad dari Islam, ya, pasti masuk surga. Pasti masuk apa? Surga. Selama dia tidak murtad. Nah, masalahnya zaman sekarang ini banyak orang murtad. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Pagi masih Islam, ya, sore sudah murtad, ya, kayak kedelai gitu, ya. Sore masih kedelai, pagi udah jadi tempe, siangnya jadi oncom, ya. Itu banyak, ya, kejadian-kejadian di akhir zaman ketika manusia itu memperdagangkan akidahnya, akidahnya dijual, ya, demi harta, demi jabatan, ya, demi kepentingan dunia, ya. Bahkan saking murahnya akidah ditukar dengan satu kardus Indomie, ya, atau ditukar, ya, dengan iming-iming, ya, yang itu tidak seberapa, ya. Jadi terjadi di akhir zaman, ya, di antara umatku itu tadi, pagi beriman, ya kan, sorenya murtad, sore beriman, paginya murtad, ya. Ini fitnah, ya, fitnah paling besar di akhir zaman, ya. Demikian juga fitnah ketika umat ini sudah tidak peduli lagi mana yang halal, mana yang haram, ya. La yubalil mar'u bima akhadha, ya. Manusia sudah tidak peduli lagi dari mana rezeki dia dapat, ya, dari mana harta dia dapat, dari mana makanan dia dapat, minuman dia dapat, tak peduli, yang penting kenyang, ya. Aminal halal, aminal haram, yang halal, yang haram, dia tidak peduli. Nah, ini bahaya ini, ya. Sehingga tadi akidahnya bisa dijual kemana-mana, ya. Yang terjadi ujung-ujungnya murtad. Nah, pemurtadan seperti ini, ya, itu terjadi, ya, secara besar-besaran, ya. Terkadang by sistem, ya. Jadi pemurtadan sekarang ini luar biasa, ya, melalui media sosial, ya, melalui dunia digital sekarang yang begitu deras arusnya, gitu, ya, memurtadkan, ya, anak-anak itu, khususnya anak-anak generasi muda, melalui media sosial, ya, bahkan melalui sains dan teknologi, ya. Ini yang harus diwaspadai, ya. Jadi oleh karena itu, yang penting jadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga akidahnya, ya. Jangan sampai murtad, ya. Walaupun terkadang manusia itu, ya, masih saja salah, ya, atau lupa, atau terjatuh di dalam dosa, ya. Ya, sebagai umat Nabi harus segera kembali kepada jalan yang benar, ya. Begitu memang, ya. Ketika terjadi kesalahan atau dosa, segera, ya, untuk istighfar atau segera ditambal dengan amal kebaikan, ya. Wa asbi sayyi'atan hasanah, iringi keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, kebaikan itu akan menghapus, ya, segala keburukan, ya. Jadi kebaikan itu menghapus keburukan. Makanya di dunia ini semua ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu udah by sistem, ya. Sistemnya sudah sangat rapi. Dari ajaran yang satu dengan yang lainnya, ya, amalan yang satu dengan amalan yang lainnya itu terpadu, gitu. Jadi semua kebaikan menghapus keburukan, ya. Makanya Allah jadikan sholat itu 5 waktu, ya. 5 waktu itu di antara 24 jam tadi sangat unik, gitu, ya, urutannya, gitu, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan Isya.
itu ibarat jarum jam itu berputar rapi gitu. Jadi artinya secara fungsionalnya bahwa sholat itu ibarat putaran jarum jam ya. Ketika orang ya dia misalkan ya habis zuhur masih ada dosa, nanti dia berputar sholat lagi di asar, hapus itu dosanya. Habis asar ada lagi kesalahan misalkan, berputar lagi nanti di maghrib, hapus itu dosanya. Pada maghrib juga sama, nanti dosanya hapus di isya, isya juga sama. Nanti dia sholat subuh, dosa antara isya dan subuh habis semua. Jadi artinya berputar 24 jam ini nol dosa, ya, zero dosa ya. Jadi dosa itu habis sebenarnya ya. Belum lagi Allah jadikan setiap langkah kebaikan, kaki kanan meninggikan derajat, kaki kiri menghapus dosa. Itu begitu. Ada 1000 kali langkah, ya 1000 dosa habis itu ya. Dan begitu seterusnya. Allah jadikan sistem tahunan ya, puasa Ramadan dari Ramadan ke Ramadan itu menghapus penuh ya dosa-dosa yang dikerjakan ya. Belum lagi kalau ditambah puasa-puasa sunnah ya, puasa Muharram misalkan ya, itu dosa 1 tahun juga habis yang lalu ya. Belum lagi puasa-puasa Arafah, belum lagi dibuat sistem pekanan ya. Setiap pekan, Jumat ke Jumat ya, orang Jumatan itu menghapus dosa sepekan ya, mingguan ya kan. Jadi sebenarnya nol ya, dosa itu nol sebenarnya ya, secara sistem ya. Tetapi terkadang manusia ini ya, dengan belitan setan ya, yang tidak pernah tidur setan untuk menggoda manusia, itu selalu ada ya, celah ya, untuk menyisakan dosa-dosa manusia itu. Tetapi walaupun toh demikian, Allah telah memberikan ya, kesempatan lain itu. Ketika jenazah sudah terbujur kaku, dia sudah nggak bisa jalan sendiri ke masjid, nggak bisa. Dia mau sedekah udah stop, berhenti ya. Dia mau berbuat kebaikan sudah mati, tidak ada. Tetapi secara sistem itu masih jalan. Oh dulu dia orang baik ya. Dulu kalau pengajian suka bawa jajan, nah, jadi senang orang baik itu. Jadi pagi-pagi ngaji tidak ngantuk kan, ada tehnya itu luar biasa itu ya, kebaikan dikenang orang. Nanti kalau mati banyak nyolatin, banyak yang apa? Nyolatin kok ada 40 orang syafaat itu. Walaupun dia masih punya tanggungan dosa tadi ya. Kalau dia punya hutang misalkan, nah dia masih punya keluarga. Siapa di antara jamaah yang merasa dihutangi oleh bapak saya atau ibu saya atau saudara saya ini, mohon hubungi saya secara langsung atau hubungi nomor ini. Ada yang nanggung, aman. Ada yang nanggung ya. Itu sistem itu yang Allah ciptakan, syariat yang Allah berikan untuk kemaslahatan siapa? Manusia. Jadi manusia itu nanti meninggal dalam keadaan bersih. Makanya ketika Nabi melewati ya, ada 2 jenazah ya. Jenazah yang digotong mau dikuburkan ya. Itu Nabi yang pertama mengatakan al-mustari, ini jenazah sukses istirahat. Nah, kemudian ada jenazah lagi yang satunya al-mustarah minhu,
ini jenazah gagal istirahat. Jadi ada yang sukses istirahat ya, ke tempat peristirahatannya, ada yang gagal, tidak bisa istirahat selamanya. Nah, sahabat kaget ini, loh, kok ada yang sukses istirahat, ada yang gagal ini? Maksudnya apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW kemudian menjelaskan, ini al-mustari, jenazah yang sukses istirahat itu jenazah yang dulu dia capek berbuat kebaikan, capek beribadah, ya. Jadi capek minas sobi dunia wa adaha. Dia dulu capek, ya, dari beban-beban ketika hidup di dunia. Dia capek ngasuh anak dulu, anaknya banyak, ya, ngasuh, ya. Baru 1 tahun dia melahirkan, ada lagi isinya. Bapaknya juga capek ngasuh anaknya, nyarikan nafkah, ya, nyarikan sumber-sumber rezeki, ya, untuk kehidupan. Udah capek dia, capek sholat tahajud dulu, capek ke masjid, ya, capek mencari nafkah, ya, capek diomeli tetangganya, ya. Jadi kadang capek karena itu tadi sabar dalam menahan diri atau sabar dalam menghadapi musibah atau fitnah atau ujian. Itu capek gitu ya. Jadi dunia itu capek gitu. Sebenarnya dunia ini tempat capek. Nah sekarang dia sudah saatnya untuk beristirahat. Sudah saatnya untuk apa? Beristirahat. Min asabi dunia wa ada. Dari beban capek dunia dan berbagai macam perintangan kehidupan apa di dunia. Makanya dia istirahat seneng gitu ya. Makanya sebenarnya ya jamaah sekalian ya, orang mukmin umat Nabi SAW ketika meninggal dunia itu sebenarnya dia itu senang gitu. Sebenarnya dia itu senang gitu. Kenapa? Karena mau istirahat tenang gitu. Ya. Dia senang karena mau istirahat apa? Tenang gitu. Gak ada yang ganggu lagi gitu. Gak ada yang ganggu lagi ya. Karena dia sudah tidak ada beban lagi hidup ya. Isinya hanyalah mendapati ya, atau memanen dari semua buah amal ibadah ketika apa? Di dunia. Itu namanya al-mustari ya. Umat Nabi yang diistirahatkan. Nah yang satunya lagi, ketika Nabi ditanya tentang orang yang gagal istirahat, Nabi jawab itu adalah al-fajir. Itu adalah orang yang fasik ya. Orang yang apa? Fajir atau yang fasik. Nah orang yang fajir, orang yang fajir itu artinya orang yang ugal-ugalan ya, atau orang yang berbuat onar ya, berbuat kegaduhan, orang yang tidak mau taat ya, kepada Allah dan Rasulnya, itu namanya fajir ya. Dulu dia nggak pernah capek, ibadah nggak pernah capek. Siang hari di tengah-tengah masyarakat pada lapar, haus, dahaga karena puasa Ramadan, dia malah ngopi di warungnya. Dia malah udut ya, rokok sana rokok sini di siang hari ya, di depan orang puasa ya. Dia malah makan minum ya, di restoran yang kelihatan kaki-kakinya itu ya, walaupun tertutup badannya ya. Jadi dulu dia nggak pernah capek beribadah gitu.
Nah dulu kerjaannya dia semaunya, nggak punya rasa malu ya, sehingga mengganggu orang ya. Tak punya karakter, tak punya akhlaknya. Jadi keamanan jadi rusak, orang dibuat khawatir dengan kehadirannya ya, takut motornya hilang, mobilnya hilang ya. Jadi gaduh itu di dunia ya. Makanya ketika dia mati gagal istirahat, yang istirahat orang lain gitu. Oh mati, alhamdulillah mati itu aman, kampung kita aman, rumah ini ya. Ternyata ya pencurinya udah mati ya kan. Ternyata pelopor kegaduhannya sudah mati ya. Ya. Sama kayak ini ya, orang sekarang dibikin ketar-ketir ya kalau mau lewat malam-malam di Bogor ini ya, tawuran gitu ya. Hampir tiap hari itu kasus tawuran, bawa parang sampai di pintu itu ya. Ya. Dan ketika tawuran itu gak ada kapoknya, gak hanya korban mati, ya sudah biarin netizen itu langsung ngomong, ya biarin aja mati semua biar penghabisan ya, dari premanisme ya, atau dari geng motor ya, anak-anak jalanan itu ya. Itu tadi karena apa? Kehidupannya dulu di dunia bikin gaduh. Makanya kematiannya itu yang istirahat adalah masyarakat gitu. Yang istirahat tetangganya, aman itu tetangganya ya. Dan istirahat adalah alam, alamnya tidak diganggu ya. Yang istirahat itu tembok-tembok sehingga tidak dicoret-coret lagi. Nah. Jadi kalau ada manusia yang seperti itu ya, itu namanya al-mustarah minhu ya. Matinya itu gagal istirahat, nggak bisa istirahat. Yang istirahat adalah alam sekitarnya karena keonaran, kegaduhan yang dia kerjakan ketika di dunia ya. Ini jamaah ya. Jadi ini dua kenyataan ya, dua fakta, realitas keadaan di tengah-tengah manusia itu. Memang ada yang orang hidupnya capek berbuat kebaikan, saatnya dia istirahat. Tapi kalau dulu hidupnya capek maksiat, nah gagal dia istirahat ya. Jamaah sekalian ya. Nah itu fenomena yang terjadi ya di tengah-tengah masyarakat. Makanya Nabi SAW tadi mengharapkan semua umatnya beristirahat ya, beristirahat dengan baik ya. Tetapi Nabi ketika melihat ya, atau mendengar masih saja di antara umat ini yang terbawa dosa dan kebawa mati itu dosa, ya Nabi tetap mendoakan ya. Makanya kita jamaah sekalian ya, walaupun terkadang yang mati itu ya masih banyak dosa, selama dia nggak murtad ya, selama tidak apa murtad, ya tetap didoakan ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ya. Makanya pernah Nabi melewati dua kuburan ini ya. Kemudian Nabi diberikan wahyu, yang wahyu itu memberikan informasi bahwa kedua jenazahnya atau kedua penghuninya diazab ya. Yang satu diazab gara-gara la yastanji minal baul ya. Dia itu kalau kencing ya tidak hati-hati ya, tidak tuntas sehingga najis semua. Kalau dia najis semua nggak beres, tidak tahu cara bersucinya ya, asal-asalan, sehingga nanti ya sholatnya nggak sah, masih nempel najis ya kan? Makanya hati-hatinya. Sehingga kalau sholatnya nggak sah, ibadahnya nggak sah, hubungan dengan Allah tidak sah ya, secara vertikal ya. Demikian juga yang satunya diadab gara-gara yamshi ala namimah, diadab gara-gara
dia itu yamsi berjalan ala namimah, menyebarkan namimah. Namimah itu fitnah ya. Jadi hidupnya di mana-mana tukang gosip, hidupnya di mana-mana suka mengadu domba orang lain ya. Hidupnya di mana-mana suka menyebarkan hoax ya, berita-berita palsu, itu namimah namanya ya. Nah, itu ternyata menjadi penyebab utama siksa kubur ya, alam barzakh. Dan ditampakkan ke Nabi SAW ya, kemudian Nabi doakan. Nabi ambil pelapa kurma basah, ditancapkan dan didoakan ya, sehingga diringankan ya siksa itu ya. Jadi ya terkadang tadi ada orang yang gak istirahat di alam barzahnya tadi sebab masih ada ketempelan dosa ya, atau kesalahan yang belum tuntas. Makanya syafaat Nabi SAW tadi itu juga berlaku bagi umatnya yang masih pendosa ya, masih ketempelan apa? Dosa. Jamaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu salah satu jenis ya syafaat Nabi kepada umatnya li ahlil ma'asi wal kabair ya. Termasuk syafaat Nabi tadi, syafaat untuk ahli maksiat dan juga yang berbuat dosa ya. Itu juga berhak mendapat syafaat itu selama dia tidak murtad. Jadi catatannya itu cuma satu, selama tidak apa? Murtad ya. Karena tadi setiap umat itu pasti masuk surga ya. Jadi ada jaminan. Nah kalau dia murtad ya, berarti kan sudah keluar dari barisan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya walaupun masih ada tadi sisa-sisa maksiat, ya, sisa-sisa dosa, dan bahkan itu walaupun dosa besar selain syiriknya, kalau syirik itu otomatis murtad ya, maka dia tetap mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya syafaat li ahli kabair ya. Syafaat li ahli kabair ya. Bahkan syafaat Nabi itu tidak hanya untuk umatnya ya, tapi untuk seluruh umat ya. Seluruh umat itu maksudnya ada dikenal satu syafaat, dikenal syafaatul uzma. Bukan syafaat untuk memasukkan surga, bukan ya. Syafaatul uzma itu adalah syafaat di mahsyar, di padang mahsyar nanti, ketika manusia semua dikumpulkan sejak Nabi Adam sampai kiamat ya, beserta seluruh umat manusia yang ada berkumpul di situ satu hari, durasinya 50.000 tahun, sehingga saking capeknya tidak ada tempat lagi untuk beristirahat ya. Matahari didekatkan 30 mil ya, jadi sangat dekat ya, hanya 1 mil ya. 1 mil itu berapa ini ya? Jadi intinya sangat dekat ya. Manusia berkeringat sampai ada tenggelam dengan keringatnya ya. Jadi satu hari itu khamsina al-fasana ya. Satu hari itu 50.000 tahun. Orang gak betah ya. Karena gak betah, mereka mau mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan. Mereka mendatangi Nabi-Nabi terus itu ya, sampai ke Nabi-Nabi semua didatangi ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Isa, semua mereka angkat tangannya. Akhirnya ke Nabi Muhammad SAW ya. Di dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, akhirnya Nabi berdoa tadi. Nah, doa Nabi SAW, ya Muhammad irfa' ra'sak saltullah washfa' tusaffa. Nah kemudian Nabi diperintahkan, angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah kamu akan diberi ya, minta syafaat kamu akan disyafaati. Akhirnya Nabi meminta supaya diputuskan ya, segera dihisab. Akhirnya
segera dihisab tadi itu dari seluruh makhluk yang ada, yang masuk surga ke surga, yang ke neraka, yang sehingga ada kejelasan di situ. Itu yang dikenal dengan syafaatul uzma, syafaat global untuk semua. Ya. Jadi itu dikenal dengan syafaatul apa? Uzma, syafaatul uzma. Ya. Syafaat itu tidak memasukkan ke dalam surga, tidak. Ya, itu hanya syafaat semua makhluk diputus, ya, dihisab, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masa tubuh yang begitu panjang tadi, ya, seharinya 50.000 tahun, itu manusia udah pada gak betah, ya, udah gak betah. Nah, disitulah kemudian Nabi memberikan syafaat sehingga semua makhluk tadi segera diputuskan, ya, segera diputuskan untuk dihisab, ya, untuk dihisab, ya. Itu jamaah sekalian, ya. Jadi yang penting itu tadi, yang penting masih ada tanda-tanda keimanan, ya, itu pasti dijamin, ya, dijamin mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ya, ada juga syafaat Nabi yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari itu, ya, syafaat Nabi untuk pamannya, ya. Untuk siapa? Pamannya, yaitu Abu Thalib, ya. Jadi Abu Thalib itu masuk neraka karena kekafirannya, ya, gak mau masuk Islam. Jadi makanya saya sampaikan tadi, kalau orang itu sudah keluar dari Islam, ya, tidak bisa dapat syafaat. Kalau terdapat itu tidak maksimal, gitu, tidak akan bisa mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga, itu tidak bisa. Kalau toh ada tadi syafaat Nabi untuk pamannya tadi, itu hanya diringankan saja. Hanya apa tadi? Itu kekhususan Nabi. Ya, dengan izin Allah, pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib diringankan. Ahwanu ahlin nari adzaban Abu Thalib. Jadi dari sekian banyak penghuni neraka yang paling ringan siksanya itu Abu Thalib, kata Nabi, ya. Abu Thalib itu apa? Wa huwa mutana'ilun bina'laini. Jadi Abu Thalib itu di neraka dipakai 2 sendal. Jadi yang pakai sendal di neraka itu hanya Abu Thalib saja, yang lainnya nyeker, ya. Nah, siksanya itu, ya, itu tadi hanya disentuhkan tadi 2 sandal itu dari api itu. Yudli minha dimahu. Nah, kemudian saking panasnya itu setrum dari bawah itu sampai ke otak, ya, mendidih, ya. Jadi Abu Thalib itu nggak dibenamkan. Nah, yang lainnya kan dibenamkan ke neraka jahanam. Abu Thalib enggak. Jadi cuma sebatas tadi kakinya itu ditempelin sandal api neraka, cuma atau kerikil itu, ya. Kemudian nyetrum, ya, kesetrum sampai otaknya apa? Mendidih, ya. Yang lainnya mah hancur-hancuran, ya. Ya, selain Abu Thalib tadi, ya. Walau la'ana lakana fi darkil asfal minan nar. Nah, kalau bukan syafaatku, kata Nabi, ya, dengan izin Allah tadi, lakana fi darkil asfal minan nar, tentu dia akan dibenamkan di kerak neraka paling dalam, ya. Lihat jemaah, ya. Jadi tadi kebaikan Abu Thalib itu baik sekali, ya, sama ponakannya sendiri kok. Ya. Jadi hanya saja Abu Thalib ini nggak berislam, itu nggak masuk Islam itu aja. Ketika di akhir hayatnya Nabi sudah menawarkan la ilaha illallah, paman ucapkan la ilaha illallah kalimatun, ya, ahujju biha inda rabbi, kalimat yang aku jadikan hujjah aku untuk membelamu di sisi Allah. Ya, tapi kalau di situ itu
ada geng-gengnya orang-orang jahiliyah yang juga ikut hadir, tokoh-tokohnya. Akhirnya dia bingung gitu. Di situ dihadiri oleh tokoh-tokoh musyrik yang di samping Abu Thalib. Di situ juga ada Nabi dan tokoh-tokoh musyrik. Akhirnya berebutan. Nabi mengatakan la ilaha illallah, yang lainnya jangan. Ya, akhirnya rebutan sampai mati Abu Thalib, nggak sempat syahadat. Tapi karena tadi jasanya Abu Thalib tadi, ketika sejak Nabi kecil sampai dewasa itu yang membackup dakwah Nabi itu Abu Thalib semua, ya. Kecintaannya kepada Nabi. Cuman kecintaannya nggak dibalut dengan keislaman itu. Ya. Itu ternyata tidak mendatangkan, ya, tidak mendatangkan manfaat. Makanya Umar itu pernah nangis itu ketika melihat pendeta-pendeta yang beribadah sampai tidak kawin, ya, sampai tidak makan daging dan seterusnya. Umar pernah nangis itu. Kenapa nangis sedih? Karena itu tadi melihat mereka itu beribadah capek-capek, tapi nanti dia nggak dapat apa-apa, dia masuk neraka. Ya. Karena orang di luar Islam itu 100% masuk apa? Neraka. Nggak bisa dia, ya, nggak bisa disyafaati gitu. Walaupun itu pausnya, kelasnya pausnya nggak bisa juga masuk neraka juga ya kalau nggak masuk Islam ya. Malah dicium-cium segala tangannya, ya. Dikasih karpet di Istiqlal malah, ya. Harusnya nggak usah begitu lah ya. Umat Islam itu ya saling menghormati tapi jangan berlebih-lebihnya, ya. Apalagi sekarang malah ditiru-tiru agamanya pakai apa itu? Songkok apa namanya? Yang itulah kalau mau Desemberan itu songkok apa namanya itu? Sinterklas ya gitu. Semuanya kayak Sinterklas umat Islam. Jadi jangan berlebihan, ya. Nah itu, ya. Selama tadi tidak murtad, ya, selama tidak murtad, ya. Sudah saja masalahnya. Jadi dengan mencintai Nabi walaupun tadi dengan kekafiran itu manfaatnya sedikit aja deh, tapi nggak bisa mengeluarkan sampai dari api neraka, nggak bisa. Itu tetap aja di neraka itu betul. Dan nggak bisa masuk surga karena kekafiran tadi menghalangi betul itu. Ya. Dan di dalam riwayat Bukhari yang lain 5101 ya. 5101 itu di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu Abu Lahab ya, Abu Lahab yang jahatnya luar biasa ya, paman Nabi dan tetangga Nabi ya, yang kemudian diabadikan dengan apa? Surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tabb, yaitu ya, kecelakaan bagi Abu Lahab. Nah itu di dalam Sahih Bukhari ketika Abu Lahab ya, itu punya budak ya, namanya Suwaibah ya, punya budak itu Abu Lahab tuh namanya Suwaibah ya. Nah ketika Abu Lahab itu mendengar ponakannya lahir, yaitu Nabi Muhammad SAW itu lahir, itu saking senangnya Abu Lahab Suwaibah itu dimerdekakan. Ini hadisnya sampai ini ya. Jadi Suwaibah itu maulah li Abi Lahabin ya, karena Abu Lahab a'taqaha fa'arda'at an-Nabi. Jadi saking senangnya Abu Lahab itu budak perempuan yang bernama Suwaibah itu dimerdekakan supaya fokus menyusui Nabi SAW, ngurus ya, ngurus Nabi sejak bayinya itu diurus itu ya. Tetapi Abu Lahab itu setelah melihat Nabi sudah besar dan malah membawa risalah
tidak parah itu. Ya. Sombong, intinya sih kesombongan. Tetapi Abu Lahab itu pernah punya jasa gitu kepada Nabi, sebagaimana Abu Thalib ya punya jasa seumur hidup kepada Nabi. Hanya saja Abu Thalib dan Abu Lahab ini gak masuk Islam itu aja. Nah ketika Abu Lahab mati, sebelum mati saja udah dijamin masuk neraka kalau Abu Lahab itu. Tetapi ketika mati, nah di dalam Sahih Bukhari ini diceritakan lama mata Abu Lahab uriyahu waktu ahlihi ya. Jadi sebagian keluarga, jadi keluarga Nabi itu termasuk Abbas pamannya Nabi ya, yang masuk Islam itu bisyur hibatin. Jadi Abu Lahab itu buruk sekali keadaannya. Jadi ketika mati itu sebagian keluarganya itu bermimpi ya. Ya kadang ya kita yang hidup itu bermimpi gitu ya. Bermimpi ketemu Abu Lahab. Gimana kabarnya itu bisurhi batin, bisuhi hal. Keadaannya Abu Lahab itu sangat buruk sekali, disiksa gitu ya. Qala lahu madza laqita ya, ma laqitu ba'dakum roha illa annal adab ya. Jadi setelah mati itu kata Abu Lahab ditanya, aku nggak pernah istirahat. Jadi Abu Lahab itu gebukin malaikat terus ya. Artinya disiksa terus nggak ada hentinya. Ya. Jadi istirahat tadi kan, gagal istirahat. Ini contoh manusia yang gagal istirahat itu Abu Lahab. Ya. Illa anal adab yukhaffaf anni kulla yaumil isnain. Hanya saja adab itu diringankan setiap hari Senin. Wa qala wa dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida yaumul Isnin wa kana Suwaibah ya. Hal itu karena Nabi dilahirkan pada hari Senin ya. Dan kemudian Suwaibah ya. Suwaibah yang apa tadi? Yang menjadi apa? Budaknya siapa? Abu Lahab itu dimerdekakan dengan kelahiran siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataquha. Jadi sebab saking senangnya Abu Lahab tadi punya ponakan lahirnya Nabi ya, senang dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga itu dimerdekakan ya, budaknya untuk ngurus Nabi. Abu Lahab dapat dispensasi, dapat diskon ya, kekhususannya dapat diskon sebab tadi senang ya dengan kelahiran Nabi dan memerdekakan siapa tadi? Suwaibah untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang senang dengan hari lahirnya Nabi, tidak ada masalah gitu. Abu Lahab saja ya ketika senang dapat syafaat ya. Ya. Dalam arti itu ya, ini disebut hadisnya sampai ini jarang memang disampaikan oleh para ustaz-ustaz. Karena di kita ini selalu konflik ya, masalah maulid ini masalah konflik terus ya akan ada selesainya. Tapi hadis ini sampai riwayat Imam Bukhari ya. Imam Bukhari bahwa sebab ya Abu Lahab itu senang dengan lahirnya Nabi SAW sampai memerdekakan siapa? Suwaibah itu dapat dispensasi. Dia ketika ditanya, aku itu loh gak pernah istirahat, siksa terus ya. Nah kemudian diringankan siksaku setiap hari apa tadi? Senin katanya ya. Kenapa hari Senin? Ya itu hari itu dimana hari dilahirkan Nabi. Saking senangnya aku merdekakan Suwaibah dan aku suruh Suwaibah untuk menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sekali lagi karena Abu Lahab itu kafir, tetap aja nongkrong di neraka, disiksa. Hanya diringankan aja tadi. Termasuk Abu Thalib tadi
tidak sampai bisa mengeluarkan dari neraka memasukkan ke surga, nggak bisa karena kekafiran. Makanya saya sampaikan tadi, yang penting jangan murtad itu aja. Yang penting jangan apa? Murtad. Ya. Selesai. Ya. Menjadi umat Nabi itu yang penting jangan murtad. Syukur-syukur kalau nanti masuk surga tanpa hisab. Ya. Syukur-syukur masuk surganya tanpa apa? Hisab. Ya. Sullatum minal awwalin, ya. Sullatum minal akhirin, ya. As-sabiqun as-sabiqun. Khususnya apa? Jadi sabiqun, ya. Sabiqun itu yang masuk surganya membalap tanpa hisab, ya. Syukur-syukur yang itu, ya. Atau hisabnya diringankan, atau hisabnya apa? Diringankan. Ya. Tapi yang paling apes ini, yang paling mentok, yang ketinggalan tadi itu, ya. Tetapi kalau dia masih ada iman, walaupun sebutir pasir keimanan, tetap aja masuk surga. Makanya sesama umat Nabi SAW jangan saling mengkafir-kafirkan, ya. Walaupun terkadang ya umat Nabi itu ada yang tatoan, iya ada, yang punya gondrong masih tatoan, dia kadang ya sholat, dia kadang ngaku, masih ada STMJ seperti itu, ya umat Nabi, ya. Sholat terus maksiat masih banyak, dan itu mayoritas, ya. Yang ahli-ahli tahajud itu tidak banyak dari umat Nabi itu, ya. Yang mayoritas itu ya masih ya umroh jalan, haji jalan, korupsi juga Pak, jangan, itu masih banyak itu tipu-tipu umat Nabi yang seperti itu. Tapi jangan dikafir-kafirkan, ya. Jangan dikafir-kafirkan, ya. Selama itu umat Nabi SAW, ya, jangan dikafir-kafirkan, ya. Saling didoakan supaya kembali kepada jalan yang benar, gitu. Begitu, karena ya umat Nabi itu saking banyaknya, ya, saking macam-macamnya umat Nabi, ya. Itu Nabi tetap mengakui umatnya, gitu. Ya, umati. Jadi jangan merasa umatnya Nabi sendiri, gitu. Yang paling benar sendiri, yang lainnya kafir semua, nggak boleh begitulah. Ya. Kalau masuk surga sendiri nggak bisa, nggak ada itu ceritanya umat Nabi masuk surga sendiri, nggak ada. Semua umat Nabi masuknya rombongan. Ya. Ya. Makanya di surat Az-Zumar itu diistilahkan dengan Zumarah, ya. Rombongan, ya. Rombongan, nggak ada sendirian, nggak ada rombongan, ya. Itu hukum asalnya begitu. Jadi mudah-mudahan jamaah sekalian dengan memahami ini, ya, mudah-mudahan kita semakin baik, ya, memperbaiki diri, ya, dan belajar, ya, untuk mencintai Nabi tadi. Mencintai Nabi itu dengan cara menghadirkan akhlak Nabi dalam kehidupan, ya, ibadah Nabi dalam kehidupan, mencocokkan, ya, kehidupan kita dengan kehidupan Nabi. Nah, itu mencintai Nabi yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.